yang di situ Allah juga menyampaikan tentang kematian manusia itu
adalah atas perintah Allah, lalu yang diutus adalah para malaikat. Dalam ayat qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul maut. Kata Allah di dalam ayat itu, katakan hai Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Yang mewafatkan, yang mematikan kalian adalah malaikat maut. Nah, ayat itu turun menjelaskan tentang kematian Bani Adam, manusia. Ya. Sehingga Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayat qul yatawaffakum malakul maut, ya, bahwa kata Allah yang mematikan kalian wahai manusia adalah malaikat maut atas perintah Allah. Itu tentang kematian manusia. Fa aina dzikrul mauti lil an'ami wal wuhushi wat thair. Mana ayat yang menyebutkan yang mati bukan manusia doang, tapi ada makhluk lain yang punya nyawa juga, binatang, apa saja pokoknya selain manusia, minal jinni. Maka turunlah ayat ini. Mana ayatnya? Nih, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat umum, ya, membicarakan tentang matinya semua yang bernyawa, manusia, binatang, jin, semua ada masa kematiannya. Dha'iqatul maut, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sungguh akan ditunaikan balasan bagi kalian. Balasan ay jazaa'i a'malikum. Ujur artinya adalah balasan amalan kalian. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik maka balasannya baik, kalau buruk, jelek, maka balasannya jelek. Kapan akan ditunaikan balasan amal ibadah kita? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Semuanya akan ditunaikan, dibereskan, lunas bahasa. Nggak ada yang ditanggung, nggak ada yang ditunda. Semuanya pada hari kiamat akan ditunaikan balasannya. Maka kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, maka siapa yang nanti pada hari kiamat dalam prosesnya zuhziha 'anil nar, dia zuhziha ay ub'ida, dijauhkan dari neraka. Dalam sidang selesai yaumul hisab, ya, maka ditentukan divonis orang itu zuhziha 'anil nar. Apa zuhziha? Ay ub'ida, dijauhkan, disingkirkan. Maka siapa yang disingkirkan dari neraka, artinya nggak masuk neraka, udah pasti wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka orang itulah yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita akan zuhzihat 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan insyaallah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, faqad faza, maka sungguh orang itulah yang beruntung. Faza, di dalam syaratnya minal fawz wa huwa al-dhufru bil murad wal maram, artinya beruntung, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itulah orang beriman, keinginannya sampai pada puncaknya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La yajta'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah, kata Nabi dalam hadisnya. La yajta'a mu'minun, tidak pernah kenyang seorang yang beriman. Artinya nggak pernah merasa cukup al-mu'min, orang yang beriman. Dari apa? Min khairin, dari berbuat kebaikan. Ngaji nggak pernah berhenti. Ya, Haji Marzuki
baru meninggal kemarin. Nah, udah boleh dah berhenti. Kenapa? Udah meninggal. Ya, ketika masih hidup maka nggak pernah bosan. Mau ngaji dari dulu gitu, nggak ada. Sampai kapan? Sampai mati. La yashba'a mu'min. Nggak pernah kenyang orang beriman, nggak pernah merasa cukup. Aku udah senior, aku baru mengaji mungkin misalnya, nggak apa-apa. Justru di akhir itulah penentuannya. Dari dulu ngaji, sekarang nggak pernah ngaji. Nah, naudzubillah. Ya, makanya dekat dengan majelis ilmu, apalagi majelis ilmunya ada di sini. Yang ngaji jangan jauh-jauh. Ada di sini, kita tinggal di dekat masjid. Ngaji di mana? Di masjid. Jangan ngaji jauh-jauh. Ngaji Sunda Kelapa. Muhammad. Kalian Pelabuhan Ratu lu ngaji sama. Ya, pulang-pulang lah. Ngaji bekawin. Ini bertanyain ini aja. Pelabuhan Ratu ya Allah. Ngaji di sini. Ini orang bermasyarakat. Kita bermasyarakat yang baik itu yang berkumpul di tempat kebaikan yang ada di sekitar kita. Kalau di sini ada pengajian, hadir. Dan ini namanya orang yang bermasyarakat, meskipun nggak kenal satu-satu, tapi kita kenal muka. Namanya nggak kenal, tapi kenal muka. Itulah makanya ada hikmahnya kata Nabi, "Istakthir min ma'rifatin nas." Perbanyak kalian kenal orang. Perbanyak kenal orang. Kenal orang di mana? Bukan di tempat pancingan. Ya masih ada nanti juga dari ini. Ya. Orang pada pakai masker, justru itu saat pakai masker kita nggak ketahuan lagi mancing ya. Saat lewat nggak tahu saya lagi mancing ya. Ya, nanti bilang nanti nggak bakal maju-maju kalau mancing. Iya, orang mancing kan nggak bakal maju-maju. Dulu aja situ udah cobain maju. Habis akhir libur dari situ. Ya, jadi tidak pernah berhenti, tidak pernah kenyang, tidak pernah merasa cukup orang yang beriman. Ya, maka kata Nabi, fungsi duduk di majelis ilmu, istakthir min ma'rifatin nas, banyakin ma'rifah, kenal orang. Kenalnya maknanya apa? Di tempat-tempat kebaikan. Di sini ngaji, di sana ngaji, di sana ngaji, bagus. Ngaji ini bukan satu tempat, tapi yang terpenting di tempat yang kita tinggal dulu di situ. Di sini kita udah ngaji, baru kita ngaji tempat lain. Ya. Fa innahu syufa'a yaumal qiyamah. Karena orang-orang yang kita kenal tadi itu di tempat kebaikan, majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid, kita kumpul bareng mereka. Nanti pada hari kiamat mereka akan memberikan persaksian, memberikan syafaat buat kita. Andainya kita divonis, namanya kita banyak dosa ini, masuk ke dalam neraka sebelum dicemplungin. Ada orang-orang yang menghadap Allah, ya Allah, saya melihat si fulan duduk di majelis ilmu. Di mana? Masjid Nurul Yakin malam Selasa. Di mana duduknya? Pojokan. Ya, tidak ya. Apa Anda yang kesalahan di sini jadi kenalin ke gurunya, terus kesalahan yang tiang yang sebelah kiri itu dari depan gurunya. Ya, itu. Ini yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis lain, istakfiru minal ikhwan. Itu sama intinya, supaya kita nanti banyak mendapatkan syafaat. Apa syafaat itu? Pertolongan. Semua orang sangat membutuhkan syafaat pada hari kiamat. Termasuk syafaat dari saudara mukmin kita. Nih, yang kita hadir ketemu di sini, ntar mereka akan memberikan persaksian, ya Allah, aku pernah lihat dia hadir di majelis ilmu, tuh fadilahnya duduk di majelis ilmu, maka nggak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah, kalau kau kenal dia, ambil pegang tangannya, ajak dia ke dalam surga. Subhanallah. Nah itu ya. Maka jangan berhenti mengaji, berbuat kebaikan sampai puncaknya adalah masuk ke dalam surga. Hatta yakuna muntahahu al-jannah, sampai puncaknya dia akan masuk ke dalam surga. Tuh, wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka di akhir ayat ini diingetin bahwa kita semuanya bakal mati. Kemudian yang beruntung adalah yang dimasukkan ke dalam surga.
Lalu ketika hidup di dunia, apa kata Allah? Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, wa man hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia. Kita hidup di dunia. Apa? Illa mata'ul ghurur, kecuali cuma kenikmatan yang menipu. Siapa yang menipu? Allah. Siapa yang menipu? Asy-syaitan. Yang menipu kita adalah syaitan dengan bisikan-bisikannya. Ya, kenikmatan dunia cuma sebentar dia. Ya. Maka ketika orang meninggalkan dunia yang terbaik adalah dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan orang yang selamat dunia dan akhirat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapan mulutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk surga. Ulama ada yang mengartikan seandainya dia tidak secara zahir mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah wa huwa mu'min, tapi dia orang beriman, dakhala al-jannah. Ya, tapi ketika keadaan normal atau keadaan kita bisa membimbing, maka disuruh memang mentalqin saudara kita al-muhtadar yang akan didatangi oleh malaikat maut. Talqin dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya, tapi kan banyak juga orang yang meninggal nggak sempat mengucapkan lagi la ilaha illallah, tapi dia ahli ibadah, tapi dia orang yang beriman, maka termasuk juga akan dimasukkan ke dalam surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahayanya sekarang orang mati karena COVID, banyak oknum, banyak orang-orang yang menyalahgunakan keadaan kayak gini ini untuk menghancurkan Islam, untuk menghinakan Islam, syariat Islam. Ya, itu mungkin dapat ditahu tadinya beritanya melalui WA doang, kemudian udah naik beritanya ke TV mana. Ya, ada seorang apa itu di daerah mana itu yang dia punya bini meninggal, padahal bukan COVID-19, divonis saja udah. Kalau sebab kalau divonis, nggak ada yang boleh nyolek udah. Keluarga pun nggak bisa ngelihat, udah dipeti, bahkan cara memandikannya pun, alhamdulillah. Yang meninggal guru ngaji perempuan, nih lakinya yang cerita langsung, bukan hoak, ya kan? Dia ngelihat begitu dia masuk ke rumah sakit, nggak taunya bininya lagi dimandiin sama 4 orang laki-laki. Apa itu yang dikatakan negara Islam yang dilindungi haknya umat Islam? Maka pemerintah zalim kalau tidak mengusut dan menangkap orang yang berani melakukan itu. Ya, banyak kan pelecehan-pelecehan yang dilakukan dengan sebab COVID ini. Ada yang di bandara, itu dengan seberapa? Ini dia kan nggak diangkat lagi di virtual itu sekarang berhenti. Ya, itu ada orang-orang yang berani itu berarti secara tidak langsung menghina Islam. Bahkan ya guru ngaji, kata lakinya guru saya ini guru apa? Guru pengajian di kampungnya. Ya Allah, ya alhamdulillah. Ini hanya juga suasana COVID ini karena udah nggak bisa dicolek. Kalau jenazah berani dibilangkan dengan COVID, masuk peti, kita nggak tahu di awal sudah merebak berita, ya. Ada anggota tubuh yang masih bagus. Manusia setan ada aja bagus. Setan bukan yang kosong yang begini, justru kesempatan diambil tuh anggota organ tubuhnya, masukin peti dah. Emang kita lihat lagi, ya. Ini banyak kezaliman. Ya, makanya ini udah banyak unsur kezaliman dari pihak-pihak termasuk juga seandainya pemerintah tahu dia diam, alhamdulillah. Maka kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan mereka senantiasa dan diberikan taufik dan hidayah. Mungkin kapan-kapan juga ada pemilihan pemimpin, kita harus memilih pemimpin yang benar-benar Islam dan orang yang beriman, menjaga marwah daripada Islam itu sendiri. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Wa qala ta'ala wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma
tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ayat selanjutnya dari surah Luqman ayat 34. Ya. Ayat yang disebutkan ayat ini turun kepada seseorang yang bernama Harith bin Amr bin Harithah bin Hafsah dari bangsa Badui. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayatnya kata tadi berbunyi wa ma tadri nafsun, dan setiap orang tidak mengetahui mada taksibu ghadan, besok yang dikerjain apaan, min khairin aw syarrin, kebaikan atau keburukan. Besok dia melakukan ibadah apa kejahatan, orang pun nggak tahu. Ya, itu merupakan rahasia dari Allah. Dan banyak lagi, ditanya lagi kemudian, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, setiap manusia tidak tahu mata tadri nafsun bi ayyi ardin, di bumi mana, di tempat mana dia bakal mati. Ya. Nah, datang tadi itu awalnya asalnya seorang dari bangsa Badui kepada Rasulullah SAW. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, ya, bumi kami, kampung kami, ada dapat apa itu kering. Mata yanzilul ghaith, kapan turunnya hujan? Ya, kan itu ayat itu. Ya, kompletnya seperti itu. Maka disebut, ya, ayat ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Dalam hadisnya kata Nabi, mafatihul ghaibi khamsun. Mafatih, kunci gaib, kunci sesuatu yang gaib, semuanya yang cuma tahu hanya Allah. Ada 5 perkara kata Nabi. Mafatihul ghaib, kunci rahasia sesuatu yang gaib, barang yang gaib yang tidak kelihatan, yang belum terjadi, kuncinya hanya Allah yang tahu. Ada berapa kejadian? Kata khamsun, 5. Apa diantaranya? Innallaha innahu ilmus sa'ah. 5. Yang pertama, Nabi ditanya sama yang tadi itu, mata sa'ah wa waktuha, kapan hari kiamat ya Rasulullah, dan kapan dia akan terjadi. Nggak ada yang tahu katanya. Urusan kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai Rasulullah pun tidak diberitahu kapan terjadi hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa anna Allah, ya, atof. Dan yang kedua katanya, Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya BMKG cuma nyebutnya perkiraan. Kalau dia ngomong kepastian hujan, maka dia telah berperilaku syirik, ya, menjadikan orang percaya kepada dia. Makanya nggak berani, hati-hati itu kalimatnya, maka cuma sebatas perkiraan. Ya, tadi pagi kita baca, Jakarta hujan ringan terus-terusan, nggak tahu ya hujan nggak? Enggak. Iya Bu ya, jemur rengginang gitu, takut-takutnya hujan bisa rengginang, ya, sampai gendar, ya, nasi nggak habis, jemur aja dan terus gendar, ya. Yang pertama tentang hari kiamat, Allah yang hanya mengetahuinya. Yanzilul ghaitha, turunnya hujan, besar kecil, gerimis, sampai banyak. Hujan itu banyak atau gede? Banyak. Banyak. Kalau gede, Hancur. ya. Kalau hujannya gede, itu yang dikatakan ketika peristiwa banjir di zaman Nabi Nuh. Itulah yang katanya air turun dari langit seperti dituang-tuang. Rupanya bukan dari langit doang air keluar, dari bumi pun keluar. Maka banjirnya ila qurratil alam, kata ulama sejarah, banjirnya bukan di tempatnya Nabi Nuh aja, tapi seluruh dunia saat itu banjir. Ya. Tuh, wa yanzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, ya, tidak ada yang mengetahui yang ada di dalam rahim, adzakarun aw untha,
laki apa perempuan, merah, putih, belang apa kuning warnanya, kira-kira. USG cuma perkiraan doang. Jadi jangan juga tersama nih. Dokter berperilaku syirik. Dia mengatakan, tenang aja lah, ada telurnya ada 3, telur 3. Orang 2 kan, laki, nih laki-laki. Maka kita jangan sepenuhnya percaya, serahkan semuanya kepada Allah, minta sama Allah, minta lagi, minta sama Allah. Jangan minta sama dokter, ya periksa, ya pokoknya sandarannya dokter, USG, itu cuma perkiraan, cuma perkiraan. Karena ini urusan makhluk, yang nyiptain siapa? Allah. Dia berada di mana? Di rahim. Rahim itu siapa yang bisa? Allah. Ya, adapun teknologi secanggih sekarang memang bisa terangkat saja kelihatan, itu cuma perkiraan karena belum keluar. Siapa tahu bisa jadi keluar. Dia pengen laki, nggak taunya monyet. Nggak bisa juga. Nah itu ada di dalam satu kitab, dia punya anak perempuan, ya, sehingga dia berkata, nih katanya, kalau ini keluar lagi perempuan, ingat jangan orang lah yang keluar katanya. Benar Allah kasih timsah buaya, laki tapi buaya, sembarangan, ya. Semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laki mau perempuan, ya kalau perempuan enak, jadi agen kawin kan gitu. Anaknya banyak perempuan mulu, ya tinggal ngadain doang, duit orang bawain. Ya, agen perempuan. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang tahu di dalam rahim siapa hanya Allah. Manusia cuma perkiraan. Ini kembali ke dalam ilmu tauhid, yang masalah keyakinan. Jadi sekarang, ya berita ataupun tentang COVID ini kadang kita udah diserang akidah kita. Ya seakan-akan karena banyak yang mati, yang ribuan, semua yang mati ini karena COVID. Itu kan COVID itu jenis bakteri ataupun virus, sama seperti penyakit yang lainnya. Dia bisa menyebabkan kematian, bisa juga kagak. Tapi yang mematikan siapa semuanya? Allah. Maka ketika bulan Syawal ini masuk bulan Syawal, kata Nabi dalam hadisnya, la tiyarata wala ghaula wala safara. Ya. Tidak ada katanya Syawal itu menjadikan bulan bala, Safar bulannya musibah, enggak. Nggak ada bulan membawa musibah, semuanya ketentuan dari Allah. La mumridul la musiha al mumridah, la yu'aw la awra la yurid, la yuridul musiha al mumridah. Tidak bisa, tidak ada yang sehat itu membuat atau yang sakit itu menjadikan yang sehat kena ketularan dengan sendirinya, kata Nabi. Tetapi semuanya dengan ketentuan dan kehendak Allah. Ini urusan apa-apa serahin semua sama Allah. Penyakit sama semuanya. Ya berarti tadi itu sudah banyak unsur-unsur kezaliman dalam masalah COVID ini. Ya semuanya sama, penyakit seperti biasa. Justru ketika berita itu santer, maka orang yang kurang akidahnya itu nggak dapat ketakutan sehingga imunnya turun, stres pikiran, tadinya nggak kena jadi kena. Yaudah, wala talumanna illa nafsaka, kata Nabi dalam hadisnya, jangan salahkan siapa-siapa kalau dia ketakutan sesuatu lalu benar terjadi. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Makanya biasa aja. Yang penting gaya hidup kita udah semua ikuti, protokoler kita ikuti, masker kita pakai, silahkan. Tapi kalau lagi sholat, coba turunin supaya nggak nutupin mulut kita. Ya, karena itu kan dalam asal hukumnya min makruhati sholat, termasuk dimakruhkan di dalam sholat, makruh haram. Makruh di dalam sholat tawdiyatul fam, ya, itu menutup mulutnya. Menutup mulut, ini masker nutup mulut. Boleh pakai dari rumah sampai masjid pakai, begitu mau takbiratul ihram turunin.
atau copotin. Ntar habis salam, selesai sholat, pakai lagi silakan. Jadi kita melaksanakan semuanya. Jangan salah kaprah ketakutan yang tidak jelas sampai sholat kita makruh. Kenapa dari itu? Nutup mulut kita. Ya. Ini yang sebenarnya, meskipun ada yang mengatakan dalam keadaan darurat. Ya, kalau darurat itu tidak. Darurat itu kalau udah berhadapan. Kalau kita sholat berhadapan saja. Allah. Makanya Rasulullah SAW. Ya, Nabi melarang tadi itu, melarangnya makruh. Ya. Dari anit tanatum, dari menutup mulut. Kenapa? Ketika orang menghadap Allah, dia sedang munajat Rabbah, lagi bermunajat, lagi berbisik, lagi ngomong sama Allah, mulutnya kok ditutup. Kita dipanggil sama gubernur, ya. Dari jauh kita udah tutup mulut, pakai masker. Gubernur kagak, dengan normal, keadaan normal. Kata gubernur, ini nggak lagi sakit kan? Dalam hatinya apa kata gubernur, kata pejabatnya? Mulut saya bau, apa dia mulutnya yang bau? Jadi nggak enak, kenapa? Nutup mulutnya. Makanya dalam adab sholat itu, kenapa makruh? Bukan nggak ada asal turun-turunannya, ada. Nah, makanya saya sering sampaikan dari awal COVID ini, kalau ya pakai masker silakan. Begitu mau sholat, turunin dulu, jangan tutup mulutnya. Ya, selesai sholat pakai lagi silakan. Ya. Ya. Jadi ada 5, baru 3. Wa mata di nafsun, nanti dia lanjutannya. Wa mata di nafsun, ada nafsibu wala. Seorang dia nafsun, seorang manusia atau setiap jiwa tidak tahu dia apa yang akan dia lakukan besok hari, apakah kebaikan ataupun keburukan. Ya, tapi pasti inginnya niat-niat baik kita tanamkan dalam diri kita. Yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah tahu setiap jiwa, ya, seorang jiwa itu tidak tahu di mana dia bakal mati. Ya, tapi kata Allah berbicara kepada bumi waktu mau diambil untuk diciptakan dari bumi tanah itu manusia. Kata Allah, wahai bumi, jangan kau bersedih. Nanti aku akan kembalikan yang dulu aku ambil, akan aku kembalikan. Maka la yufanu ahadun illa minat turabil lati khuliqa minha. Maka tidaklah dipendam manusia, dikubur manusia, kecuali di tempat asalnya debunya tanah ini ambil untuk diciptakan oleh Allah. Kita meninggal, kuburnya di mana? Di Jawa, di situ dulu mungkin. Tanah kita diambil untuk diciptakan kita. Itulah ketika kita dikubur di situ, disitulah tanah kita diambil untuk diciptakan kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa jadika ya arhamar rahimin. Allahumma a'udhina bil 'ilmi wa zayyidna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.